Halo, selamat sore semuanya. Marilah kita mengawali dengan membuat tanda kemenangan kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji syukur bagi Tuhan atas kemurahan-Nya telah mengumpulkan kita semua umat KKIHK di Zoom dan Facebook KKI Hong Kong di sini dalam keadaan baik senantiasa. Semoga Roh Tuhan yang kudus menyertai, melindungi, dan membimbing kita di sepanjang acara webinar pada hari ini. Hari ini kita sangat penuh sukacita bertepatan dengan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dan juga kita kedatangan tamu dari luar Hong Kong, yang mana beliau sudah tidak asing lagi bagi kita yang sudah lama berdomisili di Hong Kong, karena beliau pernah melayani di komunitas KKIHK dari tahun 2007 sampai tahun 2013. Ya, tanpa membuang waktu lagi, kita perkenalkan Suster Flora Nirmala RGS dari Susteran Gembala Baik di Indonesia. Silakan Suster. Salam sejahtera dan selamat bertemu di persekutuan doa pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Suster Flora. Saya kira berapa tahun yang lalu kita sudah pernah bertemu di Hong Kong. Dan saya dari kongregasi Suster-Suster Gembala Baik. Terima kasih saya boleh berada bersama teman-teman pada sore hari ini. Terima kasih Suster. Dan satu lagi teman kita yang aktif dalam melayani di KKIHK dari tahun 2005 yang akan memberikan kesaksiannya yang luar biasa untuk kita semua. Dia adalah Kak Shirley Rohi. Silakan Kak Shirley. Oke. Terima kasih untuk kalian berdua. Kak Shirley mau say hello buat teman-teman dulu. Oke, selamat sore semua Romo, Suster, teman-teman yang terkasih. Selamat hari Minggu, selamat Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Makasih Kak Bisa Shirley. dengar suara saya? Ya. Bisa. Cuman agak putus-putus sedikit tadi. Oh, oke. Ya, terima kasih kepada tamu kita yang khusus berdua yang sudah menyediakan waktunya untuk kita semua pada sore hari yang cerah ini. Sebelum kita mulai, kita ucapkan juga salam untuk Romo Heri, Romo Oswaldo, dan juga Suster Flora, Suster Ignacia, dan juga teman-teman KKIHK yang terkasih di dalam Kristus. Sudah siap semua untuk acara hari ini? Ayo kita duk in altum ya sekarang untuk bagaimana menghidupi iman di tengah pandemi ini. Mari kita awali dengan menyanyikan lagu bersama tim musik yang sudah siap sedia. Lagunya adalah Ada Satu Nama dan Indah pada Waktunya. Silakan tim musik. Shubidu, la ya. Shubidu, ya ya. Oh, shubidu, ya ya. Shubidu, ya ya. Dan satu nama yang berkata di hatiku.
Penyelamat dan pelindungku setiap waktu dan selamanya. Nama Dia Yesus, ya Allahku yang setia. Dialah Tuhan, siapa pengikutku, Dia berikanku pengharapan. Mari semua datang padanya, hilangkan segala duka dan lara. Haleluya, sembahlah Dia. Mari semua datang padanya, hilangkan segala duka dan lara. Muliakan Dia. Haleluya, sembahlah Dia. Yesus Kristus. Satu lagu lagi, Indah Pada Waktunya. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah ku bekerja, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami, tak setia ku ingini. Di saat yang ada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah ku bekerja, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin aku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu, Yesus, karena ku tahu pasti
semuanya akan jadi indah pada waktunya. Engkau datang mengguncang bumi, jutaan manusia berjatuhan menghadapi. Tapi aku yakin untuk segala sesuatu tidak ada yang tidak engkau rencanakan. Dan terkadang aku tidak mengerti jalan pikiranmu, rencanamu, dan apa yang engkau berbuat untukku. Satu yang aku tahu, bahwa engkau akan membuat segalanya indah pada waktunya. Tak kupahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu, Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Semuanya akan jadi indah pada waktunya. Wah, terima kasih tim musik. Memang tidak ada yang paham ya, dan tidak ada yang tahu kapan waktu yang indah itu akan datang. Terima kasih sekali lagi atas alunan yang indah dari tim musik yang sangat-sangat menyentuh hati. Sangat cocok memang dengan situasi sekarang ini, yang mana dialami semua orang di seluruh dunia. Ya, marilah kita mengawali pertemuan kita pada hari ini dengan memanjatkan doa hati kudus Yesus dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku berdoa agar di rumahku ada damai, ketenangan, dan kesejahteraan di dalam naungan-Mu. Berkatilah dan lindungilah usahaku, pekerjaanku, segala keinginanku, dan semua yang Kau serahkan kepadaku. Usirlah nafsu dari dalam hatiku, rencana palsu, dan semua pikiran jahat. Tuangkanlah di dalam hatiku cinta kepada sesama, dan anugerahkanlah kepadaku semangat penyerahan yang teguh, teristimewa pada saat kemalangan, agar supaya aku bangun dari kebimbangan. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidupku dari bahaya-bahaya dan ketidaktentuan dunia. Jangan lupa ya Yesusku, orang-orang yang kukasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan kami. Tetapi kami dihibur oleh ketaatan mereka waktu mereka masih hidup. Sehingga Engkau tidak menyerahkan mereka kepada maut. Kasihanilah mereka Tuhan, dan bawalah mereka kepada kemuliaan surgawi. Amin. Ya teman-teman, pandemi corona yang berkepanjangan ini
memang berefek kepada semua sektor. Untuk itu, mari kita dengarkan kesaksian dari salah satu teman kita, Kak Sherly Rohi, dalam menghidupi imannya. Silakan, Kak Sherly. Shalom, selamat sore semua. Halo, Kak Sherly. Oke, terima kasih. Selamat sore juga untuk Romo, Suster, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kehadirat Tuhan karena pada kesempatan sore hari ini saya diberi waktu untuk men-sharingkan iman saya selama masa pandemi ini. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin teman-teman komunitas sudah tahu saya ya Sherly, tapi ada mungkin di Zoom atau di teman-teman yang lain yang bergabung di live mungkin tidak kenal ya, nama saya Sherly. Saya adalah salah satu buruh migran di Hong Kong. Kembali ke laptop. Pandemi ini maksudnya masuk ke Hong Kong ini di Hong Kong awal Januari, pertengahan Januari kalau tidak salah ya. Dan saat itu juga kita masih ada kegiatan di komunitas, masih boleh misa, masih ini akhir Februari itu kita sudah tidak boleh misa lagi, tidak boleh berkumpul lagi. Ya, dari sejak saat itu saya hanya ikut misa online saja. Sampai akhir Maret saya lebih tepatnya tanggal 26 Maret, teman di depan rumah saya, maksudnya teman PRT juga kayak gitu, sore-sore kayak gitu, dia share pesan WhatsApp ke saya, kasih tahu saya kalau dia baca notis di lobi apartemen virus corona. Karena takut dan panik, saya pegang HP itu sambil gemetar. Waduh, ini gimana kayak gitu. Sementara saya masih harus beraktivitas di luar, belanja dan lain-lainnya kayak gitu. Sampaikan pesan itu ke nenek yang saya jaga, lansia. Saya bilang, nenek, ini di building kita ini sudah ada yang terjangkit virus kayak gitu. Nenek juga takut, panik kayak gitu. Ya, malam itu saya cuma dalam doa saya bilang, Tuhan lindungi saya kayak gitu. Pesan itu juga saya teruskan ke teman-teman sebagian teman-teman pengurus, terus saya lanjutkan juga pesan WhatsApp itu ke keluarga saya, biar kalau ada apa-apa mereka juga tahu kayak gitu, karena ini penyakit yang mematikan kayak gitu. Halo. Selang 2 hari, ya itu saya tetap beraktivitas seperti biasa ke pasar, tapi ya lebih menjaga itu, maskernya didobelin 2, terus liftnya itu, halo, aktivitas di luar lebih menjaga. Dengar tidak? Agak putus-putus, Kak Sherly, suaranya. Iya. Lagi di luar ya? Halo. Iya. Oke. Sekarang? Iya lagi di luar. Sekarang bisa, Pak? Bisa. Jadi masih ke pasar, terus? Halo. Sepertinya koneksinya kurang bagus ya, Kak Sherly. Padahal kita masih mau dengar loh ceritanya. Sekarang bisa dengar? Ya, sekarang bisa. Ya, silakan lanjutkan. Halo. Iya, sekarang bisa dengar? Iya, bisa. Ya, setelah 2 hari sejak pemberitahuan notis itu, saya Setelah 2 hari sejak pemberitahuan notis di bawah rumahnya Kak Sherly. Kak Sherly?
Di-unmute dulu Kak Shirley. Halo Shirley. Ya, Halo, halo. sudah dengar. Mungkin jangan Iya, dengar. Oke. ya, mungkin jangan jalan-jalan dulu, mungkin di satu tempat aja. Iya, di satu tempat aja. Iya, iya. Ya, setelah 2 hari terima baca notis di bawah itu, lalu bagaimana? Bisa dilanjutkan tadi ceritanya? Oke. Setelah 2 hari baca notis itu, saya tetap beraktivitas seperti biasa ke pasar. Hari ketiga sebelum waktu buka pintu rumah kayak gitu, saya lihat lantai di depan rumah saya ini kotor sekali kayak gitu. Oh, kenapa lantai kotor kayak gitu? Kayak ada bekas-bekas sepatu, tapi bukan sepatu yang ukuran biasa, lebih besar lagi kayak gitu. Nah, saya penasaran, saya lihat lagi ke buka pintu daruratnya itu, di tangga daruratnya itu saya lihat sama juga tangga daruratnya kotor kayak gitu. Lobby saya tanya itu yang kenapa kayak gitu? Kok rumah di building kita tuh kotor sekali kayak gitu. Katanya bilang itu kemarin karena sudah ada, maksudnya di tempat kita katanya sudah ada yang divonis itu, jadi sudah disemprot pakai disinfektan dari Departemen Kesehatan kayak gitu. Setelah itu saya tetap khawatir juga, atau walaupun sudah disemprot, tapi Tuhan ini gimana ini kalau seandainya dia jangkit seluruh apartemen ini kayak gitu. Nah, hari kelima saya masih dalam kekhawatiran saya melakukan aktivitas saya, tapi saya tetap berdoa. Dalam doa saya itu saya teringat firman Tuhan dari Filipi bab 4 ayat 6 sampai 7. Itu menyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini sangat menguatkan hati saya. Walaupun di tengah pandemi ini, saya masih bisa berdoa bersama teman-teman lewat Zoom, mengikuti misa online juga kayak gitu. Jadi saya percaya Ya, halo. Tuhan selalu memelihara kita dimanapun kita berada. Halo? Tadi agak terputus, Kak Shirley. Suaranya hilang lagi ya. Sekarang dengar, Kak? Oke, sekarang dengar. Oke. Oke, jadi ada halo. Ada ayat yang menguatkan saya, yaitu dari Filipi Dari bab Filipi bab 6 ayat 7. 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, walaupun di tengah situasi pandemi ini sudah tidak boleh misa, berkumpul bersama teman-teman, tapi kita tetap bersatu di dalam doa. Ya, kami ada ikut doa juga dalam Zoom, doa bersama, rosario bersama kayak gitu. Terus ikut misa online juga kayak gitu. Itu yang membuat saya tetap kuat walaupun di tengah pandemi ini kayak gitu, jauh dari keluarga, jauh dari orang terkasih. Kadang bertemu teman juga ya sekali-sekali saja. Lebih banyak kegiatan yang saya dan beberapa teman juga kami hiking bersama, kegiatan di keluar setelah misa online, kami jalan-jalan lihat pemandangan alam kayak gitu.
Oke, jadi Maksud, maksud saya itu jadi melakukan hal-hal yang positif. iya, betul. Puji Tuhan, Kak Shirley. Jadi di gedungnya Kak Shirley itu tadinya ada yang terjangkit corona ya, di Ya, gedung tapi tempat tinggalnya Kak Shirley. Hah, ceritanya belum gimana? selesai, Kak. Ceritanya belum selesai. Oh, belum selesai. Oke, oke, silakan. Yo, seminggu kemudian ada pemberitahuan di lobi dari manajemen office-nya. Katanya sebenarnya bukan di tempat kami itu yang terjangkit COVID-nya, tapi di daerah Wancai, kami di Kosebe. Cuma karena nama buildingnya sama, jadi awalnya itu dari pemerintah tuh pikir di tempatnya kami kayak gitu, tapi setelah dicek kok nggak ada orang yang sakit, nggak ada yang ini, padahal yang terjangkit COVID itu di daerah Wancai, bukan di Kosebe kayak gitu. Jadi saya cuma bilang puji Tuhan, berarti masih bisa beraktivitas seperti biasa kayak gitu. Intinya, walaupun di situasi COVID ini ya kita tetap melakukan hal-hal positif. Banyak dari beberapa teman juga yang melakukan hobi mereka seperti memasak, atau melakukan seperti saya, passion saya di musik ya, berlatih harmonika, berlatih nyanyi, kadang lagu-lagu dari puji syukur atau apa kayak gitu. Itu sangat membantu menguatkan iman kita di tengah pandemi ini. Sekian saja sharing dari saya kembali ke Kak Silvi. Semoga sharing ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Iya, terima kasih Kak Shirley atas kesaksiannya yang luar biasa. Wah, kalau memang gedung tempat tinggal kita atau tempat kita kerja divonis ada yang COVID, itu kayaknya semuanya ketakutan, ya enggak? Sampai kadang kita sampai secara nggak sadar jadi bersih-bersih sendiri, ketakutan sendiri, parno ibaratnya, ya kan? Ya, tapi ayat yang dari Kak Shirley itu sangat-sangat menguatkan. Filipi bab 6 ayat 7. Silakan kalian buka Alkitabnya di rumah masing-masing ya. Justru saat-saat seperti ini nih kita sepertinya harus sering-sering baca Alkitab. Betul kan ya Romo Heri ya? Oke. Jadi intinya Kak Shirley ini sangat-sangat mengimani kehidupannya dan dia masih terus berdoa bersama walaupun kita di Hong Kong tidak bisa ketemu secara pribadi, tidak boleh kumpul dari beberapa orang, tapi dia juga masih bisa berdoa bersama dengan teman-teman di Zoom dan juga misa online dan juga selalu menyalurkan hobinya yang positif. Terima kasih Kak Shirley atas kesaksiannya sekali lagi. Nah, sekarang kita mungkin beralih ke narasumber yang satu lagi, yaitu Suster Flora Nirmala RGS. Halo Suster. Halo teman-teman, halo Selfie, terima kasih. Iya, Suster dengar kata Koswebe, Wancai, Suster jadi teringat dong masa-masa dulu waktu masih di Hong Kong. Iya, sangat Iya, familiar. ya. Kami di sini sangat sebenarnya udah nggak sabar nih mau dengar ini apa namanya firman dari Suster. Tapi sebelumnya kita boleh nggak dengar suguhan dari biola dari Darin, anaknya Bu Natalia yang sangat berbakat. Ya, Darin sudah siap kelihatannya untuk memainkan biolanya. Kita semua akan mendengarkan alunan dawai biola dari Darin. Silakan Darin.
Amazing, Darin. Amazing. Thank you so much, Thank you, Darin. everyone. Darin, what's the title of the song? Judulnya apa? Sing Mẫu Kinh. Sing Mẫu Kinh. Oh, wow. Ini adalah satu lagu Maria versi Beijing Opera ya. Dari Ibu Natalia keterangannya. What's the title in English, Darin? Darin, mungkin saya yang bisa jelaskan ya. Silakan Bu Natalia. Halo. Yeah. Oke, ini satu lagu Beijing Opera, titlenya mengenai Saint Mary ya. Ya, ini Darin. Oke, judulnya dalam Chinese Sing Mo King, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah Salam Maria. Salam Maria. Kemudian versinya adalah versi Beijing Opera. Oke. Beautiful, Darin. Beautiful. Beautiful, Darin. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Darin. God bless. Wow, permainannya sangat menyentuh hati ya. Anak sekecil Darin tapi bisa memainkan untayan biola yang sangat-sangat menyentuh. Sangat juga pas juga dengan hari ini, Hari Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Ya, terima kasih Darin dan Bu Natalia. Oke, kita lanjut ke acara berikutnya, acara yang dinanti-nantikan juga oleh teman-teman. Suster Flora akan membacakan salah satu firman. Ya, saya berikan waktu dan kesempatannya untuk Suster Flora. Silakan, Suster. Terima kasih. Thank you, Darin. I really touched with your viola. It's really nice. Darin mengingatkan saya akan Chinese karakter. Thank you, Darin. I hope you become a priest, good priest. Okay, good boy. Baik, saudari-saudari terkasih, selamat siang. Selamat bertemu setelah mungkin lebih dari 10 tahun kita tidak berjumpa. Tetapi puji syukur pada Tuhan, pada pesta Bunda Maria diangkat ke surga, kita semua disatukan di tempat ini. Untuk memulai renungan pada siang hari ini, saya ingin membacakan sabda Tuhan. Bagi yang punya Alkitab atau punya e-Katolik, silakan membuka Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Bilalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari terkasih, khususnya yang ada di Hong Kong dan juga di mana saja berada. Sebelum saya membagikan pengalaman iman, jadi saya di sini tidak untuk datang berkhotbah. Saya datang bersama saudari-saudari yang ada di perantauan untuk berbagi pengalaman iman akan Allah yang senantiasa menyelamatkan. Tetapi sebelumnya, mungkin baik kita mendengarkan suara-suara merdu para suster gembala baik Indonesia yang secara khusus ingin bernyanyi untuk kita semua. Mungkin kita akan silakan. Wow, bagus sekali lagunya. Terima kasih, Suster, atas lagunya yang sangat merdu dari Susteran Gembala Baik di Indonesia. Suster-susternya kreatif sekali ya, Sus. Merekamnya kan lewat Zoom ya?
Ya, itu dipersembahkan khusus untuk teman-teman yang ada di perantauan. Aduh, terima kasih banyak. Salam ya Sus untuk mereka semua. Ya, baik. Ya, Suster, untuk kita lebih masuk ke dalam tema hari ini, bagaimana sih Suster menghidupi iman kita di tengah-tengah pandemi COVID ini? Kelihatannya kok makin berkepanjangan, kita nggak tahu kapan kelar. Ya, betul. Baik, teman-teman, mungkin saya akan sedikit membagikan pengalaman iman selama masa pandemik. Apakah slide saya bisa dilihat? Ya, bisa Suster. Oke. Baik, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan dari Injil Lukas, dan ada satu ayat yang mungkin menjadi dasar permenungan kita. Itu ayat dari Injil Lukas bab 18 ayat 8. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Baik, teman-teman terkasih, sesuai dengan Oke. Nah, dalam permenungan hari ini ada 4 hal yang ingin kita renungkan bersama atau yang ingin saya bagikan sedikit juga dari pengalaman saya ketika karena pandemi ini tidak hanya di Hong Kong, tetapi di Indonesia juga mengalami yang sama. Mungkin hanya beda bulan. Jadi dalam permenungan hari ini mungkin saya akan membagikan ada 4 hal, yaitu tentang pandemi COVID-19 dan aneka dampaknya. Lalu kita juga akan melihat apa jawaban iman kita sebagai seorang yang beriman. Juga tentang sejarah iman. Kita akan melihat pengalaman di dalam kitab suci. Tadi sebagian sudah disaringkan oleh saudara Shirley. Saya kira itu membuka permenungan kita. Lalu bagaimana kita juga menghidupi iman kita di tengah krisis ini. Jadi pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan kehidupan manusia. Aneka sendi kehidupan manusia diobrak-abrik, baik dari sosial, ekonomi, politik, agama menjadi kacau balau. Dan itu juga ditangkap dari serinya saudari Shirley. Tadi Shirley men-sharingkan beberapa hal bahwa takut, ada perasaan panik, gemetar, padahal dituntut untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai pekerja di perantauan, tetapi juga harus memikirkan keluarga yang ada di Indonesia. Itu tentunya bukan hal yang mudah. Tetapi di akhir sharing tadi, Feli juga menegaskan bahwa ada ayat dari surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi itu supaya tidak khawatir, tidak takut. Betul, kita tidak takut, tetapi perasaan takut itu pasti tetap ada. Tetapi apa yang harus dilakukan? Tadi sudah di-sharingkan oleh saudari Shirley dengan hal-hal baik yang bisa dilakukan selama masa pandemi ini. Lalu di tengah krisis besar ini, kita boleh bertanya, apakah masih ada iman? Dan apakah iman itu berperan untuk mengatasi krisis ini? Banyak orang mulai mempertanyakan Tuhan yang dia imani. Banyak orang mulai ragu. Banyak orang mulai merasa hopeless atau tidak punya harapan. Tetapi kita bersyukur bahwa sebagai seorang yang beriman, kita masih diberi kepercayaan untuk boleh berharap pada Tuhan yang kita imani. Lalu kira-kira apa yang menjadi jawaban iman kita sebagai orang yang menyatakan diri itu sebagai seorang beriman? Pertama, saya kira secara pribadi dan bersama-sama manusia dapat menjawab pertanyaan, apakah ada iman di hati, seperti dalam bacaan tadi.
Lalu menyatakan bahwa masih ada iman berarti mengakui adanya Allah yang berperan dalam setiap derap langkah ziarah hidup manusia. Menyatakan masih ada iman berarti kita percaya kepada Allah, lalu kita juga setia pada Allah, dan juga kita taat kepada Allah. Mungkin saya akan berbagi sedikit pengalaman saya ketika saya juga mendengarkan bahwa ada di waktu saya masih tugas di Yogyakarta. Jadi saya diberi tanggung jawab mendampingi ibu dan anak, ibu dan bayi. Sebagian masih mengandung, sebagian sudah melahirkan. Jadi waktu saya mendengar itu, saya juga punya pengalaman rasa takut gitu, karena setiap hari bisa mendengarkan ambulans lewat di depan biara, dan itu ternyata menakutkan. Tetapi bagi saya, bahwa Tuhan yang kita imani, kepercayaan satu-satunya hanya bisa bersandar kepadanya. Tuhan yang saya imani itu adalah Tuhan yang hidup. Ada beberapa pengalaman. Kalau dulu saya ingat ketika ada orang bersin ya, kita mengatakan God bless you. Tetapi sekarang, coba ketika di keramaian, ketika ada orang bersin atau mulai batuk-batuk, pasti lari menyingkir. Demikian juga pengalaman saya. Ketika saya harus menemani bayi dan harus mengadakan perjalanan. Ketika ada orang baru mau bersin, saya langsung menyingkir dengan bayi dan saya harus protect bayi itu supaya safe. Saya kira hal-hal seperti itu juga, itu bagian bagaimana kita juga mengungkapkan iman kita kepada Tuhan dengan berperilaku sehat. Atau seperti yang sudah diungkapkan oleh Saudari Shirley mengatakan, kita bisa melakukan dengan hal-hal yang positif. Itu juga mengingatkan saya akan kata-kata Santo Yakobus dalam suratnya. Dia mengatakan, iman itu tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman itu harus diungkapkan melalui tindakan yang nyata. Untuk saat ini kita terjemahkan bahwa iman kita kepada Tuhan di tengah pandemi ini harus diungkapkan dengan mungkin sesuai dengan protokol yang sudah diatur di negara kita masing-masing. Bahwa itu merupakan ungkapan iman kita agar kita mengembangkan pola hidup yang sehat. Percaya kepada Allah itu menyerahkan diri kepada Allah. Ia mengalami bahwa hidupnya ditopang oleh Allah. Ia merasa yakin sepenuhnya, menaruh harapan akan terpenuhnya janji Allah. Dalam perjanjian lama kita mungkin semua hafal. Apalagi di situ saya kira ada para pewarta sabda, ada Romo Heri, yang mungkin setiap minggu selalu mewartakan sabda di Facebook. Itu sangat baik. Kita pasti kenal betul dengan tokoh dalam perjanjian lama, yaitu Abraham. Abraham memberikan kesaksian tentang sikap iman ini. Ia menaruh kepercayaan kepada Allah yang karenanya memperhitungkan dia sebagai orang benar. Meskipun ia dan istrinya sudah tua, namun ia percaya bahwa Allah akan menjadikannya bapa banyak bangsa. Ia percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selain itu, kita juga diajak untuk setia kepada Allah. Manusia setia kepada Allah yang lebih dahulu setia kepada kita atau kepadanya. Manusia setia kepada Allah karena mencontohi Allah yang setia. Tetapi kadang-kadang kita itu suka terbalik. Seolah-olah kalau kita setia itu, kita ingin tanam jasa kepada Allah. Padahal Allah itu sudah setia. Kita hanya mencontohinya. Dialah gunung batu dan sempurna dalam segala perbuatannya. Dialah Allah yang setia, benar, adil, dan tidak curang.
Dia adalah sang gembala baik, seperti dalam lagu yang dinyanyikan oleh para suster gembala baik di Indonesia. Dia adalah sang gembala baik yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Kita juga diajar untuk taat kepada Allah. Beriman berarti mendengarkan suara Allah dan taat kepadanya. Saya teringat oleh kata-kata Santa Maria Efrasia sebagai pendiri Kongregasi Gembala Baik. Santa Efrasia mengatakan, dalam keheningan kita dapat menemukan Allah. Saya kira ini betul. Hanya dalam keheningan kita bisa mendengarkan suara Allah dan akhirnya kita bisa taat kepadanya. Lalu himbauan untuk mendengarkan suara Allah dan taat seringkali diucapkan oleh para nabi. Nanti teman-teman bisa lihat di kitab Yesaya atau Yeremia atau Amos. Kita akan melihat di sana bagaimana para nabi menyuarakan atau menghimbau agar mendengarkan suara Allah dan taat kepadanya. Itu kita bisa lihat contoh dari Yeremia mengatakan, dengarkanlah sabda Yahweh, hai penguasa-penguasa Sodom. Perhatikanlah ajaran Allah kita, hai rakyat Gomora. Atau dalam kitab Yeremia, dengarkanlah sabda Tuhan, hai turunan Yakub. Semua kamu, keluarga-keluarga bangsa Israel. Nanti teman-teman bisa lihat di Amos bab 4 ayat 1. Itu bagaimana para nabi menghimbau agar kita mendengarkan suara Allah. Selain itu, kita juga akan melihat tentang sejarah iman. Untuk melihat sejarah iman ini, saya mengajak teman-teman untuk sesekali untuk melihat ya surat apostolis oleh Paus Benedictus. Itu Paus sebelum Paus Fransiskus. Itu dalam surat apostolik Porta Fidei itu tentang pintu kepada iman. Itu bagaimana menyampaikan sejarah iman dari zamannya Yesus sampai kepada kita sekarang ini. Juga teman-teman, mari kita akan lihat bersama apa yang dikatakan oleh Paus Benedictus ini. Yesus Kristus yang memimpin kita kepada iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ini juga referensinya bisa dilihat dari surat Ibrani bab 12 ayat 2. Dan di dalam Dia semua kekhawatiran dan semua kerinduan hati manusia mendapatkan pemenuhannya. Dengan iman, kita juga diajar untuk belajar dari Maria, yang pada hari ini juga kita merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Kita melihat bagaimana Maria menerima kata-kata malaikat dan percaya kepada pesan bahwa dia akan menjadi bunda Allah dalam ketaatan dan kesalehannya. Seperti bacaan pada hari ini dikatakan bahwa ketika mengunjungi Elizabeth, dia melambungkan madah pujiannya kepada Yang Maha Tinggi karena karya ajaib yang telah dikerjakannya di dalam diri mereka yang menaruh kepercayaan kepadanya. Selain itu kita juga melihat karena iman, para rasul juga telah meninggalkan semuanya dan mengikuti Tuhan mereka. Karena iman, para murid kita membentuk komunitas pertama atau komunitas perdana yang berhimpun di sekeliling ajaran para rasul, di dalam doa, di dalam ekaristi, sambil mempertahankan kepunyaan mereka sebagai milik bersama, sehingga mereka memenuhi kebutuhan saudara-saudari. Karena iman juga, kita juga melihat para martir menyerahkan hidup mereka sambil memberikan kesaksian pada kebenaran Injil yang telah mengubah hidup mereka dan membuat mereka mampu mendapatkan anugerah terbesar cinta kasih, yakni pengampunan
kepada para penganiaya mereka. Saya kira di Cina ini banyak sekali para martir ya. Kalau teman-teman bisa melihat atau membaca, bagi yang bisa Chinese, bisa melihat di buku-buku bahasa Cina banyak sekali cerita tentang kisah para martir. Lalu karena iman, pria dan wanita telah membakti hidup mereka bagi Kristus dengan meninggalkan segala sesuatu, sehingga dapat menghayati ketaatan, kemiskinan, kemurnian, dan kesederhanaan injili. Ini saya kira cocok untuk kayak Pater Heri, saya, Suster Linda, Suster Yulita, dan juga para suster, para religius kita menghidupi ini. Lalu karena iman tak terbilang banyaknya, kita semua orang Kristiani telah memperjuangkan keadilan dan dengan demikian melaksanakan sabda Tuhan yang datang untuk mewartakan pembebasan dari segala penindasan dan mewartakan kedatangan suatu tahun penuh kebaikan bagi semua orang. Karena iman sepanjang abad pria dan wanita dari segala usia yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan telah mengakui keindahan mengikuti Tuhan Yesus kemanapun mereka dipanggil untuk memberi kesaksian pada kenyataan bahwa mereka adalah orang-orang Kristiani di dalam keluarga, di tempat kerja, dalam kehidupan publik, dan juga dalam menjalankan karisma dan pelayanan yang menjadi panggilan hidup mereka. Saya kira ini sangat cocok untuk kita semua, untuk Mas Fabian, untuk Bu Silvi, dan juga untuk teman-teman semua yang dengan segala cara memperjuangkan dan memberi kesaksian tentang cinta Tuhan. Karena iman kita juga hidup dengan menghayati pengakuan kita kepada Tuhan Yesus yang hadir di dalam hidup dan sejarah kita masing-masing. Jadi karena iman, kita semua juga mampu menghadirkan Yesus dalam hidup dan juga sejarah hidup kita masing-masing. Apapun story kita, tetapi kita juga ikut ambil bagian. Teman-teman yang terkasih, yang terakhir, mari kita melihat bagaimana kita menghidupi iman di tengah krisis ini. Semua pasti pernah membaca riwayat Santo Agustinus. Santo Agustinus itu pernah berkata, orang percaya menguatkan dirinya dengan kepercayaan itu. Saya juga mengutip salah satu kata atau wejangan dari Santa Maria Efrasia Pelletier. Kenapa saya selalu mengulangi kata-kata Santa Efrasia? Karena saya adalah salah satu pengikutnya. Santa Maria Efrasia adalah sebagai pendiri kongregasi suster-suster gembala baik. Selalu mengingatkan kami pengikutnya, atau kita semua. Beliau pernah berkata, kongregasi kita didirikan atas dasar iman. Jadi kongregasi gembala baik itu didasarkan atas iman. Dan itu kami semua meyakini itu. Nah, kata-kata ini mengingatkan kita agar tidak kehilangan iman. Kita diminta untuk menguatkan diri kita dengan menyatakan kepercayaan kita. Kita diharapkan untuk percaya bahwa Yesus hadir dan berperan dalam hidup dan sejarah hidup kita. Kata-katanya kepada para rasul yang mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman, juga ditujukan kepada kita yang sedang dilanda virus corona. Saya kira sebagian sudah diungkapkan oleh Saudari Shirley dalam sharing imannya. Bahwa Tuhan yang kita imani itu tidak pernah akan meninggalkan kita sampai akhir zaman. Mari kita menumbuhkan iman dan menguatkan iman itu dengan menegaskan kepercayaan kita. Marilah kita ikuti nasihat Santo Agustinus dan Santa Maria Efrasia Pelletier untuk tetap mengulang-ulang pernyataan iman kita dimanapun kita berada. Pandemi COVID-19 kiranya memacu kita untuk mengembangkan iman yang utuh, dinamis, kreatif, dan transformatif yang berdaya ubah.
Kita menghayati iman yang utuh ketika kita mewujudkan iman itu dalam berbagai aspek hidup kita, juga dalam hidup gereja. COVID-19 tidak membuat kita kehilangan semangat untuk mewartakan iman. Tadi sudah diseringkan oleh teman-teman kita, baik melalui doa pribadi, membaca kitab suci, dan mewartakan sabda Allah. Selain itu, kita perlu tetap mewujudkan iman kita dengan melaksanakan kegiatan ibadat atau pendalaman iman secara online. Saya kira ini juga yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Hong Kong. Karena COVID ini kadang-kadang memisahkan, bukan kadang-kadang memisahkan kita, tetapi juga menyatukan kita dalam kehidupan rohani kita. Semoga pengalaman sulit ini tidak mengendorkan mutu kehidupan iman kita atau mengkerdilkan iman kita, tetapi membuat kita utuh dalam menghayati iman. Kita menghayati iman yang utuh bila kita menjaga keselarasan relasi kita dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan sesama, dan juga alam ciptaan. Ini sesuai dengan seruan dari Paus Fransiskus dalam bukunya Laudato Si. Marilah kita semakin teguh dan erat menjalin relasi itu. Kita yakin bahwa keteguhan menjalin relasi itu akan menjadi kekuatan besar menghadapi kesulitan. Marilah kita merawat alam ini sebagai rumah kita bersama. Marilah kita menghayati iman yang dinamis dan kreatif. Marilah kita menjadi pribadi yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan peradaban baru, atau sebelumnya yang diistilahkan dengan new normal kalau di Indonesia. Pengalaman kesulitan memberikan peluang kepada kita untuk memampukan atau meningkatkan kemampuan kita dalam menyesuaikan diri. Janganlah kita kehilangan iman. Mari kita tekun beriman, karena siapa bertekun hingga akhir akan selamat. Demikian kata Tuhan kita, Yesus Kristus. COVID-19 ada realitas yang meminta kita menggumuli kenyataan hidup kita dan menemukan kehadiran Allah di sana. Mari kita menghadapi COVID-19 dengan sikap seorang beriman yang terus-menerus mencari dan mengalami kehadiran Allah, yang mungkin seolah-olah diam dan pasif. Namun sesungguhnya diamnya Allah adalah diam karena mencinta dan memberikan harapan kita bahwa setelah Jumat Agung ada Paskah kebangkitan, setelah salib ada kemenangan, setelah wafat ada kebangkitan. Atau istilah lain, no pain, no gain. COVID-19 menawarkan kepada kita untuk beriman secara aktif, hidup, dan kreatif. Beriman berarti menerima rahmat Allah dengan rendah hati, di lain pihak mempelajari, mendalami, melakukan kegiatan dengan penuh semangat dan sukacita. Tuhan menciptakan kita seturut gambar dan rupanya. Kita semua berharga di matanya. Tuhan mengukir kita dengan nama kita masing-masing. Hal itu berarti kita diberikan kemampuan dan daya cipta serta kreativitas. COVID ini juga memacu kita untuk mencari bentuk-bentuk baru atau inovasi baru mewujudkan iman kita. Saya teringat kalau dulu ketika kita mengadakan PDK atau tidak di Singkol, ini juga salah satu bentuk bagaimana kita mencari bentuk-bentuk baru mewujudkan iman kita. Kita tidak bisa berkumpul di gereja bersama, tetapi kita masih bisa disatukan melalui media online. Termasuk saya yang sudah meninggalkan Hong Kong berapa puluh tahun yang lalu, tetapi saya sangat bersyukur bahwa saya boleh bertemu dengan teman-teman. Kita tidak bisa menyambut Kristus dalam Ekaristi Kudus. Mari kita mencari persatuan itu dengan rajin dan tekun
selalu berdoa, membaca kitab suci dan merenungkan sabda Allah, serta bersatu dengan Sang Sabda. Lalu COVID-19 menawarkan kepada kita untuk mewujudkan iman yang transformatif atau berdaya ubah dan solidar. Mari kita mentransformasi atau mengubah cara pikir, sikap kita menjadi sesuai dengan cara pikir dan sikap Kristus. Mari kita ikut bekerja membaru hidup bangsa yang kita, bangsa Indonesia, besok kita akan memperingati hari kemerdekaannya. Selain itu juga, kita juga membaru hidup dalam gereja, komunitas, dan keluarga kita agar menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita wujudkan iman kita dengan mengubah masyarakat agar sungguh menghidupi nilai-nilai Injil. Mari kita membangun komunitas yang menjadi saksi di tengah dunia tentang keselamatan dan kebahagiaan sejati. Semoga kita semua menjadi agen-agen perubahan di zaman ini. COVID-19 juga meminta kita membiasakan praktek 3M. Saya kira teman-teman di situ sangat mematuhi, karena saya mendengar ketika tidak memakai masker kita akan denda. Tetapi sebenarnya 3M ini, yang pertama mencuci tangan, memakai masker. Saya tidak memakai masker karena saya sendiri di ruangan. Lalu juga menjaga jarak. Tetapi pertama-tama kita memakai masker bukan hanya untuk takut kita kena denda. Tetapi pertama-tama kita menerapkan 3M ini adalah bagian dari ungkapan iman kita. Tetapi yang perlu kita ingat adalah janganlah hal ini mengecilkan solidaritas kita. Marilah kita bersaksi tentang Allah Sang Belas Kasih. Marilah kita giat menegakkan keadilan dan belas kasih di tengah dunia. Marilah kita menanggapi permintaan Yesus untuk memberinya makan ketika ia lapar, minum ketika ia haus, pakaian ketika ia telanjang, rumah ketika ia orang asing, kunjungan ketika ia berada di dalam penjara. Lalu yang terakhir, mari kita juga melihat tentang Bunda Maria mengunjungi Elizabeth, antara lain dengan berkata, "Berbahagialah ia yang telah percaya." Elizabeth menyebut Bunda Maria sebagai yang berbahagia karena telah percaya. Semoga kita pun boleh berbahagia karena telah percaya pada Tuhan yang kita imani di tengah pandemi. Teman-teman yang terkasih, marilah kita mohon kepada Tuhan agar kita diberi iman yang teguh, agar mampu mengandalkan kekuatan kasih dari Tuhan dengan mengungkapkan iman kita secara nyata. Amin. Amin. Terima kasih Suster Flora atas renungannya. Jadi intinya kita harus bisa selalu bersyukur ya Suster ya. Karena buktinya dengan COVID ini kita semua bisa berkumpul di sini dari seluruh dunia. Ya kan? Suster Flora dari Bogor dengan Suster Ignacia di sana. Ada juga Romo Oswaldus dan Suster Rita dari Ruteng. Halo Suster Rita. Dan juga mungkin ada teman-teman kita yang sudah pulang nih ke Indonesia. Saya lihat di sini. Apakah ada tambahan ya dari Romo Heribertus Hadiarto SVD sebagai Caplensi di KKIHK? Mengingat kita semua di Hong Kong belum diperbolehkan misa. Mungkin Romo mau berbagi sedikit, mungkin karena larangan-larangan ini yang tadinya jadwalnya cukup padat ya, setiap hari misa di paroki atau gereja-gereja lain secara rutin. Bagaimana nih Romo kita mengantisipasinya dengan iman agar iman kita pun juga bisa terus bertumbuh di tengah absennya kegiatan rohani secara tatap muka. Silakan Romo Heri. Terima kasih Silvi.
Selamat ketemu untuk Suster Flora, ya Suster Ignacia, dan tentunya Suster Rita, ya Romo Osvaldo. Ya selamat ya berjumpa melalui media ini. Seperti yang disaringkan oleh teman-teman, khususnya oleh Shirley tadi tentang situasi di Hong Kong, bahwa beberapa bulan terakhir ini kita hidup seperti di laut saja. Ombak satunya sudah selesai, datang lagi ombak yang lain. Jadi ini yang ketiga sekarang ombak kita di Hong Kong, dan tentunya untuk seluruh gereja, baik yang Kristen, Katolik, dan denominasi, itu tidak ada kegiatan-kegiatan di gereja, termasuk misa. Dan keuskupan sangat memperhatikan keseriusan para imam untuk tetap menjaga, menghormati protokol yang ada. Kalaupun ada misa pribadi dan juga misa di komunitas suster yang 1-2 orang tetap dilayani. Seperti pengalaman saya dan Romo Rano, ya kami tetap merayakan Ekaristi di biara suster. Ada 4-5 orang para suster yang sudah berumur sekitar 60-an, 70-an dan tidak bisa keluar. Sehingga sebagai pribadi, sebagai pastor tentu ya merayakan Ekaristi setiap hari, dan dalam perayaan Ekaristi kami ya mendoakan bersama untuk seluruh umat, baik umat komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong dan di Makau atau yang sudah kembali ke Indonesia. Sehingga itu menjadi sebuah ya perayaan kebersamaan, ya walaupun tidak bertemu secara fisik, tetapi ya kita tetap satu hati dalam doa. Dan beberapa waktu gelombang yang kedua, karena waktu itu situasi tidak segenting saat ini, ya saya dengan beberapa romo juga itu berani membagikan komuni kudus setelah misa ke umat di mana saja mereka berada, baik yang di sekitar St. Paul, ya beberapa kali ke park atau tempat-tempat umum itu di mana teman-teman berkumpul, ya saya ke sana, ya berdoa bersama dan membagikan komuni dan kemudian memberkati mereka. Dan ini pengalaman yang ya saya alami, dan tentunya situasi di Hong Kong dengan protokol yang ada sangat ketat, dan kita tahu bahwa ya Hong Kong ya cukup aman dalam situasi seperti ini. Tetapi ya seperti pengalaman teman-teman pekerja migran di sini, umat-umat perantau, ya walaupun Hong Kong atau mereka ya cukup aman di sini, tetapi keluarga di Indonesia, khususnya di daerah sekitar Blitar, daerah sekitar Surabaya, dan yang di masih zona merah, itu beberapa teman di sini keluarga, mereka juga mengalami situasi yang sama. Ya karena itu, ya kami tetap mendoakan dan bersatu hati. Sampai saat ini sama sekali tidak ada misa, dan cuma boleh berkumpul 2 orang. Ya, tetapi karena ruangan ini kita bisa pakai karena privat, kita bisa ya datang untuk bersama-sama, khususnya melalui media ini. Jadi terima kasih untuk Suster Flora yang sudah berbagi pengalaman iman bagaimana ya kita hidup dalam kondisi COVID-19 ini. Ya bagi saya dan juga bagi beberapa umat setelah mengalami situasi yang ada, ya tetap bersyukur bahwa Tuhan begitu baik dalam perjalanan hidup kami di perantau, dan setelah bersyukur ya tentunya punya harapan yang kuat. Ya kita seperti berada di dalam tunnel, ya pasti ya terang juga akan kita alami kemudian. Seperti yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bagaimana kondisi penderitaan-penderitaan itu diubah oleh Tuhan sendiri, karena hanya bersifat sementara. Dan ya saya percaya ini hanya sementara, ya Tuhan punya jalan, sehingga melalui ya sharing seperti ini, walaupun tidak berjumpa secara fisik bertemu seperti sebelumnya, kita persekutuan doa di Hall St. Paul, tetapi sekarang keren sekali, dunia ini sudah diatur oleh Tuhan. Ini yang pertama kali kita persekutuan doa loh lewat ini Zoom. Itu luar biasa sekali. Artinya ini new normal kalau boleh dikatakan juga. Artinya ya Tuhan membuka jalan walaupun tidak secara fisik tetapi melalui media seperti ini. Sehingga ya Sylvie membantu kita untuk menjadi ya host atau mengatur jalannya
persekutuan doa yang sudah dimulai minggu kemarin, hari ini, dan minggu-minggu selanjutnya. Dan tentunya ya kami rindu sekali kalau di dalam ada Suster Flora, kami berharap sekali untuk di minggu-minggu selanjutnya, Suster Ignacia, Suster Flora, Suster Rita, walaupun jauh di Ruteng, tapi saya kira sinyal di kampung saya itu masih kuat. Sehingga Suster tidak ada alasan untuk menolak karena sinyal ya. Apalagi di dekat rumah saya itu sudah berdiri tower yang keren sekali. Itu pasti pengaruh juga untuk di biara Suster. Jadi untuk minggu-minggu selanjutnya jadwal sudah kami kasih ke Suster. Jadi mohon ditanggapi sebagai kerinduan umat untuk bersama-sama kita hadapi dalam situasi COVID ini. Ya kita ini seperti berada dalam perahu, seperti kata Paus Fransiskus. Sama-sama kita dayung perahu ini, baik para suster, para romo, ya para umat-umat awam-awam kita yang luar biasa di tanah rantau. Jadi kita bersama-sama untuk melangkah dan percaya bahwa ya badai akan berakhir dalam nama Tuhan. Jadi terima kasih semuanya, teman-teman yang duduk di gereja, duduk di pinggir-pinggir jalan, lalu di hutan-hutan, lalu di beberapa tempat karena keterbatasan, akhirnya kita Zoom seperti ini. Ini sesuatu yang Tuhan sudah tunjukkan untuk kita bahwa kita boleh menyembah Dia di mana saja. Jadi terima kasih, ya kita saling mendoakan. Terima kasih Romo Heri. Terima kasih sekali atas penguatannya untuk teman-teman kita, apalagi teman-teman kita ada yang nggak bisa libur ya, atau dengan leluasa di hari Minggu, atau juga dibatasi ruang geraknya untuk keluar rumah oleh para majikannya. Karena itu kita semua yang di sini itu sangat rindu untuk menghadiri misa yang dipimpin oleh Romo Heri atau romo-romo yang lain. Untuk itu, marilah kita semua, mungkin Romo Heri bisa memimpin doa Bapa kami. Apakah saya boleh nambah, Silvi? Romo Heri? Silakan, Suster. Saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih karena yang boleh bersama teman-teman. Ini saya merasa seperti lagi di Simpol ya. Apalagi di dalam itu saya lihat ada Iva, kalau masih ingat dulu pengurus lama juga hadir. Juga ada Setio, dulu sekretarisnya KKI. Itu zaman dulu gitu ya. Terima kasih semuanya, juga teman-teman di Hong Kong. Terlebih yang pertama saya mengucapkan terima kasih pada Romo Heri. Jangan lupa kirim calon dari situ untuk menjadi gembala baik. Juga Mbak Eli yang secara khusus juga meminta saya sudah berkali-kali tapi selalu menolak. Tapi bukan menolak. Saya tadi tersentuh dengan lagu pembukaan bahwa segala sesuatu memang ada waktunya. Dan itu sudah ditegaskan oleh Pater Heri ya. Memang kita berharap bahwa ini semua cepat berlalu sehingga kita juga bisa berdoa, bisa merayakan Ekaristi. Pasti semuanya sudah rindu untuk berkumpul merayakan Ekaristi di Simpol. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semuanya dan semoga Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin, amin. Terima kasih Suster Flora. Ya, saya berikan kesempatannya untuk Romo Heri untuk doa Bapa kami. Dan juga diikuti dengan doa berkat penutup. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, sebelum kita berdoa Bapa kami, kita ingin bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah istimewa ini. Khususnya besok kita merayakan ya ulang tahun bangsa kita, Indonesia tercinta. Kita doakan semoga bangsa kita sungguh-sungguh dalam naungan dan berkat Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, seluruh para menteri yang di pusat maupun yang di daerah. Kita mendoakan tanah air kita, semoga menjadi tanah air yang menjadi berkat bagi dunia. Dan tentunya kita berdoa juga untuk para biarawan biarawati, para suster khususnya yang senantiasa menemani kita, menuntun kita bersama-sama berjalan dalam siara hidup ini. Kita juga berdoa bagi panggilan hidup membiara untuk pastor
Ya, semoga tangan Tuhan senantiasa diberikan juga kepada anak-anak muda, agar mereka juga mampu mengatakan ya di jalan ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk situasi kami di Hong Kong ini, di Indonesia, dan di beberapa tempat yang akhir-akhir ini mengalami gelombang COVID-19 secara bertubi-tubi. Ya, semoga Tuhan memberkati kami semua. Dan biarlah seluruh umat-Mu ya Tuhan, baik yang sudah hadir dalam Zoom ini, maupun dalam live streaming di Facebook, berkatilah mereka. Dengarlah setiap kerinduan dan doa-doa mereka. Kami yakin dan percaya setiap pribadi punya pengalaman dan kerinduan yang ingin disampaikan kepada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, dengarkanlah semua jeritan hati mereka. Yang sakit, yang bersusah, Tuhan tolong sembuhkan mereka. Di rumah sakit atau di mana saja. Yang mengalami situasi kebimbangan dalam perjalanan iman mereka. Tuhan tunjukkanlah. Bawalah mereka, karena kami yakin dan percaya Tuhan sendiri adalah jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Untuk keluarga-keluarga yang sudah menikah ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati agar menjadi keluarga yang sungguh-sungguh, menjadi keluarga Katolik. Dan yang masih OMK ya Tuhan, biarlah tangan Tuhan memberkati anak-anak muda, agar mampu menentukan pilihan hidup mereka dalam kasih dan ketaatan terhadap-Mu. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu, dengan segala kerinduan kami masing-masing. Semoga Engkau senantiasa menuntun perjalanan hidup kami di hari Minggu ini, hari yang sangat istimewa bersama Bunda Maria, Bunda Gereja, yang telah diangkat ke surga. Semoga hati kami ya Tuhan, seperti Bunda Maria, senantiasa memuji keagungan-Mu di tengah keterbatasan yang ada. Senantiasa bersyukur kepada Tuhan, walau begitu banyak cobaan yang kami hadapi. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Dengarkanlah setiap kerinduan hati kami, dan kami ingin satukan semua doa-doa kami, baik yang telah kami ungkapkan, ataupun doa yang ada dalam hati kami masing-masing, dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bersama Bunda Maria kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan akan mati. Amin. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, arahkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Kita semua mereka yang kita doakan, keluarga-keluarga kita, khususnya bangsa dan tanah air kita yang besok merayakan hari ulang tahun kemerdekaan dan juga rencana yang mendatang ini senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Heri atas doanya, atas berkatnya. Terima kasih juga Suster Flora atas renungannya yang menguatkan. Juga Romo Oswaldus dan Suster Rita di Ruteng dan teman-teman semua yang hadir dan menyimak di sini. Kiranya selalu mendoakan kami ya, terutama umat di Hong Kong ini dan semua umat dimanapun berada dalam menghidupi iman mereka di tengah pandemi ini. Dan marilah sama-sama kita bernyanyi dengan tim musik yang cantik-cantik dengan lagunya Jangan Lelah. Di-unmute. Jangan lelah mengikuti Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan.
dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menebak. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman. Haleluya. Iya.